Ijai ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dimakruhkan, dan apa yang membatalkan dalam sholat kita. Apa saja yang dibolehkan, apa yang dimakruhkan, dan apa saja yang dilarang di dalam sholat. Suara saya nggak bergema, nggak aman? Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita bahas ya. Apa saja yang dibolehkan dalam sholat, apa saja yang dimakruhkan dalam sholat. Kalau dimakruhkan itu berarti kalau kita kerjakan boleh, nggak apa-apa, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Cuman kalau kita kerjakan, sholat kita sah. Nah, kemudian terakhir selanjutnya adalah apa yang dilarang di dalam ibadah sholat kita. Kita mulai ya. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah apa saja yang dibolehkan di dalam sholat. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama, boleh hukumnya di dalam sholat menggendong anak di dalam sholat. Itu boleh. Misalnya ibu punya cucu, ibu punya anak seperti itu, lalu kemudian ibu sholat, tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Tegak dia di sejadah kita, arahkan sujud ke kanan, lari dia keluar rumah, angkut dia ke dalam, kunci pintu, lanjutkan sholat. Itu nggak apa-apa. Boleh bu, asal jangan ibu ajak main bola dulu dia bu. Karena rukhsatun minallah, ada keringanan dari Allah untuk orang yang punya anak kecil dalam sholat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam dalam sebuah sholat, dalam satu kali sholat. Lalu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama sujudnya, dan bertanyalah sahabatnya yang menjadi makmum di belakang, ya Rasulullah, kenapa engkau lama betul nih sholatnya, sujudnya lama? Apa kata Rasulullah? Aku itu selalu tadi waktu aku sujud ada Hasan Husain main di punggungku. Aku biarkan dia main dulu secara puas, baru kemudian aku duduk dan aku sholat seperti biasa. Jadi boleh hukumnya menggendong anak di dalam sholat. Kalau kita pergi ke Mekah dan Madinah, itu kalau kita sholat, kita sering lihat pemandangan orang tua sholat, ditaruhnya anaknya di tempat telur sholat itu, lalu anaknya menangis, kemudian dia ambil bola, dia lemparkan ke stroller anaknya. Itu nggak apa-apa bu. Jadi orang Arab tuh yang penting dia sholat meskipun diganggu anak. Kalau kita nanti aja sholat dulu kalau anak lagadang. Pas lagadang anak datang lo cucu, ujung-ujungnya dah jadi sholat. Jadi boleh hukumnya menggendong anak di dalam sholat ya. Jadi boleh hukumnya menggendong anak di dalam sholat. Kesyukuran yang perlu kita berikan kepada Allah. Lalu kita nangis, keluarlah air mata kita, neteslah dia di atas.
neteslah dia ke mukena kita, menangis dalam sholat, itu hukumnya boleh, Bu. Oke? Kemudian, paham nih, Bu? Kemudian yang ketiga, boleh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, boleh hukumnya kalau kita batuk, kemudian flu, kemudian bersendawa, kemudian berdahak di dalam sholat, itu nggak apa-apa. Misalnya nih Bu, kalau kita lagi flu, kan kita suka nih basuh, ambil tisu, kemudian gini kan hidungnya gitu ya. Atau misalnya ibu lagi batuk, atau ibu tutup pakai tisu, atau misalnya ibu lagi flu, batuk, sendawa, berdehem, itu nggak ada masalah di dalam sholat, nggak ada masalah. Itu semua tidak membatalkan sholat. Oke? Selanjutnya yang keempat, empat kan? Nomor satu apa tadi? Sendawa di dalam sholat, itu boleh. Kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nomor 4. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nomor 4. Boleh hukumnya berpindah arah kiblat dalam sholat saat kita tahu kiblat kita salah. Misalnya Bu, kita sholat di apartemen, atau misalnya kita sholat di hotel, ya. Kita sholat, lalu kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya kita teringat nih, kita lagi sholat, lalu kemudian kita lihat nih di sejadah, ternyata sujudnya ke arah sana, kayak gitu ya. Salah kita ini, salah. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Kita tinggalkan sejadah kita cukup berputar arah aja di dalam sholat tanpa mengulangnya, itu nggak apa-apa. Oke? Tanpa kita mengulangnya. Atau misalnya kita lagi sholat, lalu kemudian saat sedang sholat itu kita ditegur oleh teman kita, woi, salah nih arah kiblat kamu. Apa yang harus kita lakukan? Tidak usah dibatalkan sholatnya, nggak masalah. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita cukup berpindah saja tanpa mengulang lagi sholat. Saya ulang ya ibu-ibu ya. Gimana caranya kalau kita tahu kiblat kita itu salah setelah kita melakukan sholat? Kalau tadi kan di tengah sholat. Kalau tadi kan di tengah sholat nih, kita di tengah sholat, kita tahu kiblat kita salah, tinggal kita pindah aja, jangan diulang. Persoalannya sholatnya udah selesai nih, sholatnya udah selesai. Gimana kalau kita tahu kiblat kita itu salah saat kita udah selesai? Gitu ya. Nah, itu tergantung. Pertama, kalau kita udah berusaha mencari arah kiblat dari awal, ternyata salah juga, maka yang harus kita lakukan tidak perlu mengulangnya. Tapi kalau tidak ada upaya di dalam sholat untuk mencari arah kiblat yang sebenarnya, maka kita perlu mengulangnya selagi masih ada waktu sholatnya. Paham atau bingung? Paham? Dah? Nomor berapa lagi? Nomor 5. Dibolehkan di dalam sholat untuk kita membunuh, diganggu binatang peliharaan di dalam sholat. Itu nggak apa-apa. Misalnya kita sholat, lalu kemudian ada kucing, naik dia ke sejadah kita, arahkan sujud ke kanan, tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Lalu kemudian ada kucing,
Lalu ketika kita sholat, dia naik-naik ke mukena kita, turunkan aja dia baik-baik, tidak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting adalah dia tidak dalam kondisi ada pup atau ada pipisnya atau tidak ada najisnya. Oke? Nomor berapa lagi? Nomor 6. Boleh hukumnya di dalam sholat membunuh binatang yang berbisa. Misalnya kita lagi sholat, saat kita sholat, lalu kita nengok ada kalajengking. Bunuh aja dulu, jangan bersuara, balik ke tempat sejadahnya, maka kita boleh melanjutkan sholat kita. Cuman dari wajah-wajah ibu, kalau bersobok kalajengking, dah ada yang diam, terpakiak-pakiak, kan? Kalau terpakiak-pakiak, maka harus diulang sholatnya. Oke? Gitu ibu-ibu ya. Nah, itulah dia hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Kita ulang sebentar sebelum kita lanjutkan. Yang pertama, boleh hukumnya menangis dalam sholat. Yang kedua, menggendong anak dalam sholat. Ketiga, batu, pilek, bersin, sendawa, berdahak, berdehem di dalam sholat. Boleh hukumnya berpindah tempat dalam sholat kalau kita tahu kiblat kita salah. Boleh hukumnya membunuh binatang berbisa saat sholat. Kemudian boleh hukumnya apa lagi tadi? Diganggu binatang peliharaan di dalam sholat. Oke? Dan kemudian yang kedua kita bahas apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat. Makruh itu apa? Makruh itu adalah dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Tapi kalau ibu kerjakan, sholat ibu tetap sah. Cuman lebih baiknya jangan ibu kerjakan. Gitu maksudnya. Jadi kalau ibu ketemu hal-hal yang makruh ini dalam sholat, lebih baik jangan ibu kerjakan. Apa saja hal yang makruh di dalam sholat? Yang pertama, makruh hukumnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, menguap di dalam sholat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam sholatnya dia selalu menahan nguap kalau ngantuk, ditahan nguapannya sampai merah mukanya. Kalau kita merah juga muka kita, bedanya kita menguap. Jadi kalau menguap dalam sholat itu makruh, dikerjakan ndak apa-apa bu, tapi Allah tidak suka. Tapi sholatnya sah nggak? Sah saja. Tapi kalau bisa tidak menguap. Paham? Yang kedua, makruh hukumnya mendongakkan kepala ke atas saat sedang sholat. Misalnya kita lagi sholat, pas sami Allahu liman hamidah, lalu kita dongakkan kepala kita ke atas. Tahu mendongak? Ade angin kan, sami Allahu liman hamidah, itu makruh. Maka sholat itu tidak boleh melihat ke atas. Sholat itu adalah melihat tempat sujud, sejadah. Melihat tempat sujud dan sejadah kita. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau seandainya kita sholat menengok ke tempat sejadah, jangan sekali-sekali melihat ke atas. Hanya boleh berpindah mata kita saat tasyahud. Nah, ini kan kita nih lihat ke bawah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kan kita sujud tuh. At-tahiyatul, kapan mata kita berpindah? Saat tasyahud, tahiyat awal, ketika asyhadu an la ilaha illallah, seketika itu mata kita berpindah ke telunjuk kita sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu berpindah lagi dia ke tempat sujud kita, mata kita. Jadi sholat jangan dongakkan kepala ke atas. Sholat itu usahakan lihat ke tempat sujud. Oke? Kemudian yang ketiga,
makruh hukumnya mengantuk di dalam sholat. Jadi suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengantuk, pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur sejenak padahal azan sudah berkumandang. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidur sejenak padahal azan sudah berkumandang? Apa kata Rasulullah? Saya tidur sejenak untuk menghilangkan kantuk sampai akhirnya aku bisa bertemu dengan Rabbku dalam keadaan sadar dengan sesadar-sadarnya. Jadi kalau bisa sholat jangan mengantuk, terutama subuh. Wudhu tu yang betul, dibasuh betul-betul, tidak ada secepat kilat, karena mengantuk di dalam sholat itu adalah makruh. Oke? Nomor berapa lagi yang makruh? Nomor 1 apa tadi yang makruh? Menguap. Kedua, mendongakkan kepala ke atas. Ketiga, mengantuk dalam sholat. Yang keempat, makruh hukumnya. Makruh berarti tidak boleh kita kerjakan. Kalau dikerjakan gak apa-apa sih, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Makruh hukumnya menahan kentut dalam sholat, menahan angin. Jadi kalau ibu sholat, ibu pengen buang angin, ibu tahan, itu makruh. Makruh itu sholat ibu sah kalau ibu tahan, tapi menahannya itu adalah makruh. Lebih baik ibu buang aja kentut itu. Buang saja kentutnya, buang saja anginnya, lalu ibu ambil wudhu lagi dan ibu sholat lagi kayak biasa. Kalau angin itu ketika dibuang, maka dia beriringan dengan keluarnya cairan. Misalnya kentut, terus keluarlah pipis, pura-puranya. Maka ibu harus ngambil wudhu lagi ke tempat wudhu, cebok karena pipis, buka celananya, jangan pakai celana itu lagi, lalu sholatlah seperti biasa. Kalau ibu sholat berjemaah, misalnya ibu lagi sholat berjemaah, banyak orang sholat berjemaah itu dia lebih memilih menahan buang kentutnya, karena menurut dia nanti shaf itu akan putus. Padahal batalkan aja, jalan ke belakang, lalu kemudian ambil wudhu lagi, nggak ada masalah. Ingat, batas kentut itu azan ke kanan, salam ke kanan, salam ke kiri, kentut nggak apa-apa. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, selesai bu, nggak perlu ulang lagi sholatnya. Oh, senang kali hati mendengarkan ceramah selesai ya. Jadi karena rukun sholat itu hanya sampai salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, aman bu. Tapi kalau assalamualaikum, tut, ulang lagi bu dari awal bu. Nah, gitu ya. Karena ke kiri itu sunnah. Ke kiri itu enggak wajib, ke kiri itu sunnah saja. Nah, jadi gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke yang makruh selanjutnya, kadang-kadang kita ini suka merasa-rasa kentut. Pernah nih suka rasa-rasa kentut? Oh iya, tadi kentut enggak ya, kentut enggak ya, asik kentut yang dipikirkan. Udah ngambil wudhu, pergi ke tempat sholat, tadi kentut enggak ya, kentut enggak ya, kentut enggak ya. Habis sholat, batal setelah selesai sholat, ini kentut enggak ya, kentut enggak ya, kentut enggak ya. Jadi suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ash'urut tumata. Ya Rasulullah, aku selalu merasa kentut. Lalu apa kata Rasulullah? Bukan kentut namanya, ya, bukan kentut namanya, hatta yasma' sautan, sampai kau dengar bunyinya, au yajida riha, atau kau cium baunya. Tapi tunggu dulu, karena ada kentut itu tak tercium, tak terbau, tak terbunyi. Bukanlah kentut namanya
sampai kau cium baunya atau kau dengar bunyinya. Artinya apa? Bukanlah kentut sampai kau benar-benar yakin kalau itu kentut. Hatta yasma' sautan aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya apa? Kalau ibu cuman ragu, ini kentut gak ya, enggak itu. Tapi kalau ini benar-benar kentut nih, berarti itu kentutnya. Oke? Nah, yuk kita ambil sebuah contoh. Kadang-kadang kita itu merasa seperti ini. Udah habis ngambil wudu, tadi buang angin gak ya? Buang angin gak ya? Udah habis ngambil wudu, tadi cuci muka gak ya? Tercuci gak muka tadi ya? Habis sholat, tadi pakai tayat awal gak sih? Tayat awal gak sih? Udah selesai sholat, tadi 3 rakaat atau betul-betul 4 rakaat ya? Pernah ragu setelah ibadah? Maka dalam kaidahnya dijelaskan bahwa asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Saya ulang, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Saya ulang, keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Contoh, udah ngambil wudu, udah masuk ke rumah, lalu kemudian tadi udah basuh kaki enggak ya? Basuh kaki enggak ya? Abaikan. Enggak usah diulang. Gitu kaidahnya. Atau ibu sudah sholat, setelah salam kanan, salam kiri, ibu ragu. Tadi udah pakai tayat awal enggak ya? Tayat awal enggak ya? Tayat awal enggak ya? Ibu ragu. Maka abaikan, jangan diulang. Ibu di Mekah melontar jamroh sampai selesai, baru teringat tadi 7 atau masih 6 ya, 7 atau masih 6 ya, 7 atau masih 6 ya, abaikan. Ibu lagi tawaf, terus ibu ragu, 7 atau 6 ya, 7 atau 6 ya, abaikan. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan setelah melakukan ibadah, abaikan, tidak berpengaruh. Karena kalau ibu ulang terus, takut-takutnya dia adalah godaan syaitan. Maka hati-hati, gak usah suka ragu-ragu dalam ibadah. Ragu-ragu itu perbuatan syaitan. Makanya sukalah baca Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi, yang membisikkan waswas dalam dada manusia. Pokoknya setelah melakukan ibadah, ragu, abaikan. Jangan diperturutkan. Udah ngambil wudu, kayaknya batal, balik lagi ke toilet. Kayaknya batal, balik lagi. Kayaknya tadi ngindak nyadis, balik lagi. Jangan. Kalau cuma kayaknya tuh enggak. Oke? Nah, lalu gimana kalau keraguan itu datang ketika melakukan ibadah? Misalnya ketika kita ngambil wudu, saat ngambil wudu kita lupa, ragu, tadi udah basuh kepala enggak ya? Basuh kepala enggak ya? Boleh diulang karena kita sedang mengerjakan. Atau kita sedang sholat, ini rakaat kedua atau 3 ya? Kedua atau 3 ya? Boleh sujud sahwi. Atau kita lagi baca ayat pendek dalam sholat, tadi udah baca Al-Fatihah belum? Udah baca Al-Fatihah belum? Boleh ulang Al-Fatihahnya. Tapi setelah melakukan ibadah, jangan diulang. Paham? Yuk lanjut. Yang dimakruhkan dalam sholat selanjutnya adalah sholat dalam keadaan perut yang sangat lapar. Kecuali puasa, lapar perut makruh dalam sholat. Tak boleh. Akan dulu, baru sholat. Oke? Yuk kita lanjut. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nomor berapa lagi? Habis sudah. Sekarang apa saja yang membatalkan sholat? Yang pertama, batal sholat kita yaitu ketika apa saja yang membatalkan wudu. Apapun yang membatalkan wudu berarti membatalkan sholat.
buang angin, buang air kecil, buang air besar, tentu batal. Kemudian yang kedua adalah tertawa. Misalnya kita lagi sholat, lalu kemudian datang cucu ganggu-ganggu, nenek ini macam nak gadis dang. Iya pula yo senyum sikit. Hanya boleh niat sholat pakai bahasa Indonesia. Sholatnya nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau ibu-ibu mau melakukan doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat, boleh pakai bahasa Indonesia tapi tutup bibirnya dalam hati. Tapi kalau bahasa Arab itu bagus, doa sujud terakhir. Maka saya sering sampaikan doa sujud terakhir yang paling masyhur, yang paling mustajab itu adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya, atau doa yang lain juga bisa. Nanti siang doa pengen keturunan soleh, Rabbi habli minas solihin. Sore pengen doa untuk menyembuhkan luka, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu adalah hal-hal yang sangat membatalkan sholat. Nah terakhir ada yang ketinggalan, yang makruh dalam sholat tadi adalah berlari-lari ke masjid atau musola kalau terlambat. Tidak boleh, makruh. Ibu pergi dari rumah ke masjid, mau sholat, ibu buru-buru, ya. Ibu buru-buru mau sholat, buru-buru, itu nggak boleh. Jadi jalannya jalan biasa aja. Al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru perbuatan syaitan. Sikit lagi, makruh dalam sholat adalah memaksakan diri dalam ibadah. Jadi ibu kalau sholat, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Jadi kalau ibu sholat dalam keadaan duduk, ibu nggak kuat berdiri, bu, duduk aja bu. Nggak usah dipaksa-paksa berdiri, udah goyang baru duduk, nggak perlu bu. Duduk aja langsung, nggak ada masalah. Karena memaksakan diri dalam ibadah juga bagian dari hal yang tidak dianjurkan dan dimakruhkan. Oke? Nah 3 hal ini yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kalau tidak kita cukupkan. Iya bu. Batu. Baik, Ustazah, saya batuk berdahak. Lalu kemudian tak bisa ditahan, saya pergi keluar ke kamar mandi dan membuang dahak saya. Apakah itu membatalkan sholat? Batal bu, tapi tidak membatalkan wudhu. Paham? Langsung aja sholat setelah itu, tidak perlu ngambil wudhu lagi. Ulang dari awal. Dia membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Enggak boleh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cuman sekedar ngambil tisu, boleh, enggak masalah, boleh, enggak bergerak. Beda kalau ibu terpipis, batuk terpipis, boleh, enggak apa-apa, ambil tisu, enggak masalah. Nah, kecuali kalau ibu terbatuk terpipis keluar, itu membatalkan sholat dan membatalkan wudhu sekaligus. Satu tadi kita waktu sujud tadi kan lawannya, tapi kita tidak mengerti arti dari membaca. Apakah itu hanya hafal kata-katanya, lafaznya kan? Kita tak tahu bagaimana arti. Doa sujud terakhir. Ya,
kita berdoa sujud, kita ingin kita baca Arabnya. Iya. Iya. Kita nggak ngerti karena nggak hafal. Iya. Kita hafal. Ustazah, saya doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Lalu saya baca Arabnya, tapi saya nggak tahu arti doanya. Saya cuma berdoa saja dengan membaca Arabnya di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Saya nggak tahu artinya, nggak apa-apa, nggak berdosa. Cuman kalau bisa kita berdoa tuh kita tahu artinya, sehingga kita tahu apa yang kita mau. Tapi nggak masalah, baca aja. Doa berjemaah dengan imam juga nggak tahu artinya kan? Amin amin aja kan? Amin kece imam, amin lo kece awak kan? Nggak apa-apa. Cuma bagusnya kita keluar dulu sebentar, jangan sujud terakhir dulu. Kita kan doa berjemaah nih. Amin 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 amin. Kalau bisa waktu imamnya bilang walhamdulillahi rabbil alamin, kita tetap berdoa pakai bahasa kita aja, isi hati kita. Itu sama dengan sujud terakhir ketika habis sholat, boleh pakai bahasa Arab walaupun tak tahu artinya. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh, tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Sama-sama. Ada lagi? Ini dalam pada sholat juga, kita dalam melakukan sholat duha. Kita kan membaca waktu asar, tapi terbaca dulu. Kita ingat, kita sambung membaca. Kita sambung apa? Ad-duha. Kita selesai, kita ingat waktu. Oke. Ustazah, saya sholat duha. Setahu saya sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi rupanya saya baca kul-kul, karena saya itu langganannya kul-kul misalnya kan. Terbaca lagi kul-kul. Lupa saya kalau itu adalah sholat duha. Saya baca dulu trikul, lalu saya baca ad-duha setelah itu. Jadi dalam satu sholat saya 2 kali baca, nggak apa-apa bu. Dia bu baca ad-duha, bacaan asyams pada sholat ad-duha atau pada sholat awabin itu ada al-ikhlas 6 kali, hazihin niyah, al-fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahida rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qaharir rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu wa in kana